Pernahkah Anda merasa diperlakukan seenaknya oleh orang lain, diremehkan, tidak dihargai, diabaikan, atau bahkan dimanfaatkan? Dan yang lebih menyakitkan, itu terjadi berulang kali. Masalahnya bukan hanya pada orang lain, tetapi seringkali, tanpa disadari, kita sendiri yang membiarkan itu terjadi. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak berharga, namun karena kita belum memahami satu hal penting, bagaimana menetapkan batas. Stoikisme mengajarkan bahwa Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap, tetapi Anda bisa menentukan bagaimana Anda merespons dan apa yang Anda izinkan. Dalam video ini kita akan membahas 7 tips agar orang tidak bersikap seenaknya pada kita, filsafat stoikisme. Bukan untuk membuat Anda keras, bukan untuk membuat Anda dingin, tetapi untuk membuat Anda dihargai. Mari kita mulai dengan tips pertama. Tips pertama, tetapkan batas yang jelas, set boundaries. Alasan paling umum mengapa orang lain bersikap seenaknya kepada Anda adalah karena Anda tidak menetapkan batas yang jelas. Jika Anda selalu mengatakan iya, meskipun Anda ingin mengatakan tidak, jika Anda selalu mengalah, meskipun Anda dirugikan, jika Anda selalu diam, meskipun Anda tidak nyaman, maka orang lain akan belajar satu hal, Anda bisa diperlakukan seenaknya. Ini bukan tentang niat jahat mereka, ini tentang pola yang terbentuk. Stoikisme menekankan pentingnya kendali diri, dan salah satu bentuk kendali diri adalah menentukan apa yang Anda izinkan dalam hidup Anda. Batas bukan berarti Anda kasar, bukan berarti Anda egois. Batas adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, perlindungan terhadap energi Anda, dan kejelasan dalam hubungan tanpa batas. Orang lain akan menentukan bagaimana Anda diperlakukan, namun dengan batas, Anda yang menentukan. Contoh sederhana, jika seseorang terus meminta bantuan tanpa menghargai waktu Anda bisa berkata, "Saya tidak bisa membantu saat ini." Singkat, jelas, tanpa perlu merasa bersalah. Awalnya mungkin terasa tidak nyaman, namun jika Anda tidak melakukannya, Anda akan terus berada dalam situasi yang sama. Seorang stoik memahami bahwa ketidaknyamanan sesaat lebih baik daripada penderitaan jangka panjang. Karena setiap kali Anda tidak menetapkan batas, Anda sebenarnya sedang mengorbankan diri sendiri, mengabaikan kebutuhan Anda, dan memperkuat perilaku orang lain. Inilah yang perlu dihentikan. Selain itu, orang akan menghormati Anda ketika Anda menghormati diri sendiri. Batas yang jelas menunjukkan bahwa Anda tahu nilai diri Anda tidak mudah dimanfaatkan, dan Anda tidak takut untuk bersikap tegas. Jadi tips pertama ini sangat penting, tetapkan batas yang jelas. Karena pada akhirnya, orang lain tidak akan menghargai Anda jika Anda sendiri tidak menetapkan standar bagaimana Anda ingin diperlakukan. Tips kedua, berani mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Salah satu alasan utama mengapa orang lain bersikap seenaknya kepada Anda adalah karena Anda sulit mengatakan tidak. Anda merasa tidak enak, takut mengecewakan, takut dianggap tidak peduli, atau takut hubungan menjadi renggang. Akhirnya, Anda berkata iya, meskipun dalam hati menolak. Dan dari situlah masalah dimulai. Karena setiap iya yang tidak tulus akan menjadi sinyal bagi orang lain bahwa Anda selalu tersedia, Anda selalu bisa diminta, dan Anda tidak punya batas. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati dimulai dari kemampuan untuk memilih. Dan salah satu bentuk pilihan paling penting adalah kemampuan untuk menolak. Mengatakan tidak bukan berarti Anda jahat, bukan berarti Anda egois. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa Anda memahami prioritas Anda, menghargai waktu dan energi Anda, dan memiliki kendali atas hidup Anda sendiri. Orang yang tidak bisa berkata tidak akan mudah dimanfaatkan, dibebani, dan akhirnya kelelahan secara emosional karena mereka terus memberi tanpa pernah mempertimbangkan diri sendiri. Seorang stoik memahami bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas semua hal. Tidak semua permintaan harus Anda penuhi, tidak semua orang harus Anda bantu, tidak semua situasi membutuhkan keterlibatan Anda. Dan itu tidak apa-apa. Justru dengan mengatakan tidak pada hal yang tidak penting, Anda bisa mengatakan ya pada hal yang benar-benar berarti. Namun memang pada awalnya, mengatakan tidak terasa sulit.
ada rasa bersalah, ada tekanan sosial, ada ketidaknyamanan. Namun ingat, rasa bersalah itu seringkali hanya ilusi. Anda tidak melakukan kesalahan, Anda hanya menetapkan batas. Dan orang yang sehat secara emosional akan menghormati keputusan tersebut. Sebaliknya, orang yang marah ketika Anda berkata tidak, seringkali adalah orang yang terbiasa mendapatkan keuntungan dari ketidakmampuan Anda menolak. Inilah yang perlu Anda sadari. Cara sederhana untuk mulai, maaf, saya tidak bisa. Saya tidak tersedia untuk itu. Saya harus fokus pada hal lain. Tidak perlu panjang, tidak perlu penjelasan berlebihan, tidak perlu merasa bersalah, karena semakin Anda menjelaskan, semakin Anda membuka ruang untuk diperdebatkan. Seorang stoik memilih kesederhanaan dan ketegasan. Jadi tips kedua ini sangat penting, berani mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, karena pada akhirnya, hidup Anda akan dikendalikan oleh pilihan Anda atau oleh permintaan orang lain. Tips ketiga, jaga sikap tegas dan konsisten. Tips ketiga yang sangat penting agar orang tidak bersikap seenaknya kepada Anda adalah bersikap tegas dan konsisten. Banyak orang sebenarnya sudah mencoba menetapkan batas, sudah pernah berkata tidak, sudah pernah menunjukkan ketidaksukaan, namun masalahnya tidak konsisten. Hari ini Anda menolak, besok Anda mengiyakan, hari ini Anda tegas, besok Anda kembali mengalah. Dan dari sinilah orang lain menjadi bingung, sekaligus melihat celah. Mereka berpikir, kalau saya coba lagi, mungkin kali ini dia akan mengalah. Dan seringkali, mereka benar. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter dibangun dari konsistensi, bukan dari niat sesaat. Jika Anda ingin dihargai, Anda harus menunjukkan standar yang stabil, bukan berubah-ubah sesuai situasi atau tekanan. Ketegasan bukan berarti keras, ketegasan adalah kejelasan. Anda tahu apa yang Anda izinkan, dan Anda mempertahankannya. Tanpa perlu marah, tanpa perlu emosi, namun tetap tidak goyah. Inilah yang membuat orang lain akhirnya memahami batas Anda itu nyata. Sebaliknya, jika Anda tidak konsisten, orang lain akan terus mencoba. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka melihat peluang. Selain itu, ketidakkonsistenan juga merusak citra diri Anda. Anda terlihat tidak yakin, mudah berubah, dan mudah ditekan. Akibatnya, orang lain tidak benar-benar menghormati keputusan Anda. Seorang stoik memahami bahwa kekuatan tidak datang dari suara keras, tetapi dari sikap yang stabil. Anda tidak perlu berdebat panjang, tidak perlu membela diri berlebihan, cukup. Katakan keputusan Anda ulangi jika diperlukan dan tetap pada posisi Anda. Contoh sederhana, jika Anda sudah berkata tidak dan orang tersebut terus memaksa, Anda cukup berkata, saya sudah menyampaikan bahwa saya tidak bisa, tanpa tambahan, tanpa emosi, dan yang paling penting, tidak berubah. Awalnya mungkin orang lain akan mencoba menekan, namun ketika mereka melihat bahwa Anda konsisten, mereka akan berhenti, karena mereka sadar, usaha mereka tidak akan berhasil. Inilah kekuatan dari konsistensi. Perlu diingat, orang tidak menghormati kata-kata Anda, mereka menghormati pola Anda. Jika pola Anda tegas dan konsisten, maka perlakuan mereka akan menyesuaikan. Jadi tips ketiga ini sangat penting. Jaga sikap tegas dan konsisten, karena pada akhirnya, orang lain memperlakukan Anda berdasarkan apa yang Anda toleransi secara berulang. Tips keempat, kurangi akses bagi orang yang tidak menghargai Anda. Tips keempat yang sering diabaikan namun sangat efektif adalah mengurangi akses terhadap diri Anda. Banyak orang berpikir bahwa solusi dari diperlakukan seenaknya adalah menjelaskan lebih banyak, memperbaiki komunikasi, atau mencoba membuat orang lain mengerti. Padahal dalam banyak kasus, masalahnya bukan pada pemahaman, tetapi pada kebiasaan. Orang yang sudah terbiasa tidak menghargai Anda, tidak selalu akan berubah hanya karena Anda menjelaskan. Mereka berubah ketika akses mereka terhadap Anda berubah. Stoikisme mengajarkan bahwa Anda memiliki kendali atas siapa yang Anda beri ruang dalam hidup Anda. Jika seseorang terus meremehkan Anda, tidak menghargai waktu Anda, atau bersikap seenaknya, namun Anda tetap selalu tersedia, selalu merespon, selalu hadir, maka Anda sedang mengirimkan pesan bahwa perilaku mereka tidak memiliki konsekuensi.
Dan selama tidak ada konsekuensi, tidak ada alasan bagi mereka untuk berubah. Inilah yang perlu Anda pahami. Mengurangi akses bukan berarti membenci, bukan berarti memutus hubungan secara drastis, namun lebih kepada tidak selalu tersedia, tidak selalu merespons cepat, tidak selalu memenuhi permintaan, dan tidak selalu memberi perhatian penuh. Dengan kata lain, Anda mengatur ulang prioritas. Seorang stoik memahami bahwa waktu dan energi adalah sumber daya yang terbatas, dan tidak semua orang berhak mendapatkannya. Ketika Anda mulai mengurangi akses, dua hal bisa terjadi. Orang tersebut mulai menyadari dan memperbaiki sikap, atau mereka menjauh karena tidak lagi mendapatkan keuntungan, dan keduanya adalah hasil yang baik. Mengapa? Karena Anda tidak lagi berada dalam posisi dirugikan. Selain itu, mengurangi akses juga membantu Anda menjaga kesehatan mental, menjaga fokus hidup, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Anda tidak harus selalu hadir dalam setiap situasi. Anda tidak harus selalu menjawab setiap pesan. Anda tidak harus selalu menjadi orang yang tersedia, karena semakin mudah Anda diakses, semakin besar kemungkinan Anda dianggap biasa. Sebaliknya, ketika Anda selektif, orang akan mulai menghargai kehadiran Anda. Jadi tips keempat ini sangat penting. Kurangi akses bagi orang yang tidak menghargai Anda, karena pada akhirnya, nilai Anda tidak hanya ditentukan oleh siapa Anda, tetapi juga oleh bagaimana Anda mengelola kehadiran Anda dalam hidup orang lain. Tips kelima, bangun nilai diri yang kuat, self-worth. Tips kelima yang menjadi fondasi dari semuanya adalah membangun nilai diri yang kuat. Karena pada kenyataannya, cara orang lain memperlakukan Anda seringkali mencerminkan bagaimana Anda melihat diri sendiri. Jika Anda merasa tidak cukup berharga, Anda akan cenderung menerima perlakuan yang tidak pantas, takut kehilangan orang lain, dan sulit menetapkan batas. Namun ketika Anda memiliki nilai diri yang kuat, semuanya berubah. Anda tidak lagi mencari validasi dari orang lain, takut ditolak, atau merasa harus selalu menyenangkan semua orang. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai Anda tidak berasal dari penilaian orang lain, tetapi dari karakter dan prinsip yang Anda pegang. Seorang stoik tidak mendasarkan harga dirinya pada pujian, pengakuan, atau penerimaan sosial. Ia mendasarkannya pada integritas, disiplin, dan keselarasan dengan nilai yang benar. Inilah yang membuatnya kuat. Ketika Anda tahu nilai diri Anda akan secara alami menolak perlakuan yang tidak sesuai. Bukan karena Anda marah, tetapi karena Anda sadar, saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dan kesadaran ini sangat penting, karena tanpa itu, Anda akan terus mentoleransi hal-hal yang merugikan Anda. Selain itu, orang lain juga bisa merasakan bagaimana Anda melihat diri Anda. Jika Anda percaya diri, tenang, dan tidak mudah goyah, maka orang akan lebih berhati-hati dalam memperlakukan Anda. Namun jika Anda terlihat ragu, takut, atau terlalu ingin diterima, maka sebagian orang akan melihat itu sebagai peluang. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena Anda tidak menunjukkan batas yang kuat. Membangun nilai diri bukan berarti merasa lebih baik dari orang lain. Ini bukan tentang kesombongan, ini tentang menghargai diri sendiri secara sehat. Beberapa cara untuk mulai: tepati janji pada diri sendiri. Berhenti mencari validasi berlebihan, fokus pada pengembangan diri dan evaluasi standar yang Anda izinkan dalam hidup Anda. Seorang stoik memahami bahwa harga diri dibangun dari tindakan, bukan kata-kata. Semakin Anda hidup sesuai prinsip Anda, semakin kuat nilai diri Anda. Dan ketika nilai diri Anda kuat, orang lain akan menyesuaikan cara mereka memperlakukan Anda. Jadi tips kelima ini sangat penting. Bangun nilai diri yang kuat. Karena pada akhirnya, Anda akan diperlakukan sesuai dengan standar yang Anda yakini untuk diri Anda sendiri. Tips ke-6. Kuasai emosi dan jangan reaktif. Tips ke-6 yang sering menjadi pembeda antara dihargai atau diremehkan adalah kemampuan mengendalikan emosi. Banyak orang diperlakukan seenaknya bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu reaktif. Sedikit tersinggung, langsung marah. Sedikit ditekan, langsung terpancing. Sedikit direndahkan, langsung membalas dengan emosi. Dan tanpa disadari, reaksi seperti ini justru membuat Anda kehilangan kendali. Stoikisme mengajarkan prinsip yang sangat kuat.
Anda tidak dikendalikan oleh apa yang terjadi, tetapi oleh bagaimana Anda merespons. Orang yang mudah tersulut emosi akan terlihat, mudah dipengaruhi, mudah ditekan, dan mudah dipermainkan. Mengapa? Karena emosinya bisa dipancing. Dan ketika emosi Anda bisa dipancing, orang lain memiliki kendali atas Anda. Inilah yang harus dihindari. Sebaliknya, orang yang tenang dan tidak reaktif akan terlihat stabil, sulit ditebak, dan tidak mudah dipermainkan. Bukan karena mereka tidak punya emosi, tetapi karena mereka menguasainya. Seorang stoik tidak bereaksi secara impulsif. Ia mengamati, memahami situasi, lalu merespons dengan sadar. Inilah kekuatan yang sering diremehkan. Ketika seseorang mencoba meremehkan Anda, dan Anda tidak terpancing, mereka kehilangan kekuatan. Ketika seseorang mencoba memancing emosi Anda, dan Anda tetap tenang, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan perlahan mereka akan berhenti, karena tidak ada reaksi yang bisa mereka manfaatkan. Namun ini bukan berarti Anda harus diam selamanya. Anda tetap bisa tegas, Anda tetap bisa menyampaikan batas, namun dengan cara yang tenang, jelas, dan terkendali, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Contoh sederhana, alih-alih marah, Anda bisa berkata, "Saya tidak nyaman dengan cara itu, tolong dihentikan." Singkat, tegas, tanpa emosi berlebihan. Seorang stoik memahami bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi, karena orang yang tenang tidak mudah dipengaruhi oleh situasi, dan orang yang tidak mudah dipengaruhi tidak mudah diperlakukan seenaknya. Melatih pengendalian emosi memang tidak mudah, namun ini bisa dibangun melalui kesadaran diri, jeda sebelum merespons, dan latihan untuk tidak bereaksi impulsif. Semakin Anda melatihnya, semakin kuat Anda secara mental. Jadi tips keenam ini sangat penting, kuasai emosi dan jangan reaktif. Karena pada akhirnya, orang lain tidak akan menghormati Anda jika mereka bisa dengan mudah mengendalikan emosi Anda. Tips ketujuh, pilih lingkungan yang menghargai Anda. Tips terakhir dan yang paling menentukan dalam jangka panjang adalah memilih lingkungan yang tepat. Seringkali masalah bukan hanya pada bagaimana Anda bersikap, tetapi juga di mana Anda berada. Anda sudah menetapkan batas, sudah belajar berkata, tidak, sudah berusaha tegas dan tenang. Namun jika Anda tetap berada di lingkungan yang salah, Anda akan terus menghadapi masalah yang sama. Mengapa? Karena tidak semua orang memiliki nilai yang sama. Tidak semua lingkungan menghargai hal yang sama. Stoikisme mengajarkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap karakter dan kualitas hidup. Anda bisa menjadi pribadi yang kuat, namun jika terus-menerus berada di lingkungan yang meremehkan, tidak menghargai, dan penuh sikap seenaknya, maka energi Anda akan terus terkuras. Dan dalam jangka panjang, itu tidak sehat. Seorang stoik memahami bahwa tidak semua tempat layak untuk diperjuangkan. Kadang solusi terbaik bukan bertahan, tetapi berpindah. Bukan karena Anda menyerah, tetapi karena Anda memilih untuk tumbuh. Lingkungan yang tepat adalah lingkungan yang menghargai batas, menghormati waktu dan usaha Anda, dan mendukung perkembangan Anda. Di lingkungan seperti ini, Anda tidak perlu terus-menerus bertarung untuk dihargai, karena penghargaan itu sudah menjadi budaya. Sebaliknya, jika Anda harus selalu menjelaskan nilai Anda, membela diri, atau berjuang agar diperlakukan dengan baik, maka itu tanda bahwa lingkungan tersebut tidak sehat. Dan Anda perlu mempertimbangkan kembali posisi Anda di sana. Selain itu, orang-orang di sekitar Anda akan sangat memengaruhi standar hidup Anda. Jika Anda dikelilingi oleh orang yang menghargai diri sendiri, Anda akan ikut belajar menghargai diri. Namun jika Anda dikelilingi oleh orang yang sembarangan, Anda akan terbiasa dengan perlakuan tersebut. Inilah mengapa memilih lingkungan sangat penting, bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi untuk masa depan Anda. Seorang stoik tidak memaksakan diri untuk diterima di semua tempat. Ia memilih tempat yang selaras dengan nilai yang ia pegang, dan disitulah ia berkembang. Jadi tips ketujuh ini sangat penting. Pilih lingkungan yang menghargai Anda, karena pada akhirnya, Anda tidak hanya dibentuk oleh siapa Anda, tetapi juga oleh siapa yang Anda izinkan berada di sekitar Anda. Setelah kita membahas 7 tips penting dari sudut pandang stoikisme, ada satu kesimpulan utama yang harus Anda pahami. Orang lain memperlakukan Anda berdasarkan apa yang Anda izinkan,
dan apa yang Anda toleransi secara berulang. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, ini tentang menyadari bahwa Anda memiliki kendali. Anda mungkin tidak bisa mengontrol sikap orang lain, tetapi Anda selalu bisa menentukan bagaimana Anda merespons apa yang Anda izinkan dan siapa yang tetap Anda biarkan dekat. Mari kita rangkum kembali 7 tips yang telah kita bahas. Tetapkan batas yang jelas agar orang tahu apa yang tidak bisa mereka lewati. Berani mengatakan tidak agar Anda tidak terus dimanfaatkan. Bersikap tegas dan konsisten agar batas Anda dihargai. Kurangi akses agar perilaku buruk memiliki konsekuensi. Bangun nilai diri yang kuat agar Anda tidak menerima perlakuan sembarangan. Kuasai emosi agar Anda tidak mudah dikendalikan. Pilih lingkungan yang tepat agar Anda berada di tempat yang menghargai Anda. Ketujuh hal ini bukan tentang menjadi keras, bukan tentang menjadi dingin, tetapi tentang menjadi pribadi yang dihargai. Stoikisme mengajarkan bahwa harga diri tidak datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari bagaimana Anda menjaga diri Anda sendiri. Ketika Anda mulai menghormati waktu Anda, menjaga batas Anda, dan berdiri pada prinsip Anda, maka orang lain akan menyesuaikan. Dan jika mereka tidak menyesuaikan, maka mereka tidak layak untuk tetap berada dalam hidup Anda.